Karena ternyata kita mendahului sukacitanya. Puji Tuhan, terpanjang dalam wajah kita semua kalau pada saat pagi hari ini bersukacita, mengucap syukur atas rahmat yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Puji Tuhan kalau pada saat pagi hari ini kita saat teduh kepada Tuhan, menyiapkan hati kita masing-masing yang akan bersukacita, menyembah Tuhan, mengenal Tuhan, akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Bapa, haleluya Yesus. Ucap syukur Tuhan buat kasih setia-Mu Tuhan.
Bersyukur yang mana pada pagi hari ini boleh membawa hati kami, membawa hidup kami di hadapan Engkau untuk mengucap syukur. Tuhan, inilah hati kami, inilah hidup kami. Senantiasa Engkau melihat, senantiasa Engkau memanjatkan sinar kasih-Mu, karena kami senantiasa bersyukur atas apa yang Engkau beri dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada saat pagi hari ini kami mau lanjutkan untuk mengucap syukur, bersuka cita di hadapan Engkau, membawa hidup kami supaya kehidupan kami boleh nyata di hadapan Engkau ya Yesus. Kami mau mulai pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Saya persilakan duduk kembali. Kiranya Tuhan senantiasa berkati kita semua. Puji Tuhan, saya awali mungkin ada kesaksian dari Bapak Ibu yang ingin menyaksikan cinta kemurahan Tuhan. Mungkin dari Bu Kris atau Bu Ana. Monggo. Puji Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada kami dan keluarga kami.
sekitar 1 bulan yang lalu. Kalau tidak pertolongan Tuhan, itu sebenarnya kalau mungkin orang awam itu kecil ya, orang awam itu kecil, tapi bagi saya itu luar biasa, itu sangat sekali pertolongan Tuhan. Saat itu nama Tuhan, anak saya yang di Surabaya rindu pulang karena sakit ya. Terus dia bilang, Bu sakit. Terus saya kan bilang gini, mantu audisi. Nah, saat itu kan saya nggak tahu dia pulangnya kapan, tapi pada saat itu sebenarnya itu uang yang ada di ATM-nya dia itu masih 50.000, tapi utang sebenarnya biasanya itu bisa diambil. Sedangkan di dana saya itu saat itu juga habis. Nah, akhirnya Bu, uang saya tidak bisa diambil dan dia harus membayar Gojek untuk pergi ke stasiun. Nah, akhirnya dia kurang 30 menit. Saya bilang, ayo sembahyang. Saya sama Jack itu di alam yang saya itu jam 3:30. Sedangkan 3:30 itu saya mau minta bantuan siapa? Teman-teman saya yang punya langsung bisa TF itu masih tidur semua. Sudah semua saya WA, semua saya telepon, tidak bisa sama sekali. Terus saya bilang, ya wis landul, memang sampai enggak diizinkan untuk pulang, enggak punya rencana. Aku pengen mantok, pokoknya aku pengen mantok. Aku enggak pengen Bu. Seorang ibu kalau sudah dibilang anaknya seperti itu, udah pikirannya sudah kemana-mana. Walaupun mungkin dia sakitnya enggak apa, tapi kalau udah bilang sakit, pengen pulang. Kalau enggak bisa, udah pikirannya sudah kemana-mana. Akhirnya wes, ayo sembahyang dulu 5 menit ya. Akhirnya saat itu saya doa Tuhan, kalau Engkau izinkan anak saya pulang. Nggak tahu, Bu, bisa. Ternyata temannya ada yang masih bisa dihubungi. Akhirnya jadi waktu itu kurang 10 menit dia sampai stasiun. Lalu hubung 10 menit. Ya. Terus akhirnya dia bisa masuk. Jadi kurang seperti sudah dibunyikan ya. Akhirnya dia langsung bisa naik, puji nama Tuhan, dan saat itu dia bisa pulang. Puji Tuhan itu sangat-sangat bagi saya, itu sangat-sangat luar biasa pertolongan Tuhan untuk saya dan keluarga saya serta anak saya. Mungkin anak saya itu banyaknya tugas, akhirnya dia makanya tidak teratur, akhirnya dia sakit gitu ya. Tapi puji nama Tuhan, hari ini sudah boleh. Ya walaupun masih ada sesat, tapi saya yakin dan percaya Tuhan selalu menolong saya dan keluarga saya. Terima kasih, puji Tuhan, Tuhan berkati. Amin, puji Tuhan. Dari kesaksian Bu Kris, dalam keadaan mengkhawatirkan, Tuhan senantiasa menolong dan tidak mengecewakan. Puji Tuhan, mari kita lanjutkan bersukacitanya dengan kita bersyukur di hadapan Tuhan.
Sebentar kita akan mengadukan Tuhan, siapkan hati kita. Kalau Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita, mari kita, kesetiaan kita terus terpancar dalam kehidupan kita di hadapan Tuhan. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walaupun ada ku tetap cinta. Ku tetap setia, ku tetap setia, walaupun ada yang menentang, ku tetap setia, ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau ada yang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau kau pandang tak menerpa, ku tetap setia. Begitu banyak apa yang ku pilih.
seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami kembali datang pada Engkau pada pertengahan ibadah ini. Seberapa pujian yang kami naikkan pagi hari ini, terimalah ya Bapa menjadi korban syukur pagi hari ini. Engkau akan melihat segala kerinduan, segala keinginan jemaat-Mu ya Bapa. Apapun yang kami hadapi pagi hari ini, Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Terlebih Engkau akan campur tangan melalui nasihat firman-Mu. Engkau bukakan setiap hikmat, Engkau bukakan setiap pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti rahasia firman-Mu. Demikian Bapa, Kau pakai melalui hamba-Mu yang akan Kau pakai untuk membentangkan kuasa firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu iman kami dipulihkan, iman kami ditumbuhkan, sehingga kami menjadi semakin percaya, semakin setia, dan tetap cinta kepada Tuhan Yesus. Demikian Bapa, segala kuasa-kuasa yang akan mengganggu di dalam kami mendengarkan firman-Mu, kami ikat, kami usir dalam nama Yesus. Keluar dari tempat ini, terlebih dari hati kami. Roh Kudus, Engkau yang akan pimpin kami, Engkau akan melindungi kami, sehingga kami boleh menikmati firman-Mu dan kami boleh mengerti dan bisa melakukannya. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Silakan duduk kembali. Waktu dan tempat saya bersuruh berdoa. Puji bagi nama Tuhan, saudara ketika Tuhan tidak bersyukur dan kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan itu sungguh baik untuk kita semua. Apapun yang Bapak Ibu alami seperti pujian, Tuhan itu tetap setia. Walaupun kita tidak setia, tapi Tuhan tidak akan mengubah janjinya. Ya. Oleh karena itu kita bersyukur, kita berterima kasih pada saat pagi hari ini. Karena segala kebaikan yang daripada Tuhan yang Bapak Ibu nikmati, dan seberat apapun persoalan dan permasalahan
yang kita hadapi, tetapi Tuhan itu akan tetap menolong dan melindungi kepada kita semua. Baiklah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama kita akan melihat dan mendengar apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Rencana apa yang Tuhan akan berikan kepada kita yang harus saya lakukan. Memang secara setiap rencana itu tentunya tidak akan berjalan dengan mulus. Tetapi kita yakin dan percaya Tuhan itu yang selalu menolong kepada kita. Mari kita sama-sama kita akan membuka di dalam kitab Mazmur. Mazmur pasal yang ke-33. Di sana sejarah dari ayat yang 11, saya akan baca ayat itu. Ini adalah merupakan satu rancangan atau rencana Allah di dalam kehidupan kita. Ayat 11 daripada kitab Mazmur 33. Di sana bunyinya begini. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun temurun. Bapak Ibu secara yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh membaca firman Tuhan, apalagi beberapa hari ada beberapa minggu ini, saya membaca bagaimana Tuhan itu yang selalu memberikan sesuatu hukuman bagi umat Israel. Teristimewa sejarah di dalam kitab Amos. Nah, di dalam kitab Amos Tuhan itu berkata kepada Amos supaya Amos itu berkata kepada bangsa Israel. Tuhan mempunyai satu rancangan untuk membinasakan bangsa Israel itu dari kenapa? Karena tindakan dan perbuatan-perbuatan yang sangat jahat yang dilakukannya. Tetapi sebenarnya Amos bukan sebagai seorang nabi. Amos adalah sebagai seorang gembala yang tidak begitu terkenal. Tetapi Tuhan memakai dia untuk menyampaikan semua apa yang dirancangkan oleh Tuhan. Nah, kalau rancangan untuk membinasakan bangsa Israel, maka Amos itu berdoa kepada Tuhan, mohon kepada Tuhan. Kalau boleh Tuhan, kalau boleh Tuhan jangan lakukan hal itu. Kalau boleh hal itu jangan dilakukan. Nah, maka dengan doa yang pendek yang disampaikan oleh Amos, Tuhan dengar. Walaupun dia sudah merancangkan untuk membinasakan, tetapi setelah dengan doa yang disampaikan oleh Amos ini, maka Tuhan itu tidak jadi murka. Kenapa? Karena dia ingat kepada rancangan di dalam kitab Mazmur yang kita baca pada saat pagi hari ini. Rencana daripada Tuhan dari semula sampai turun temurun itu tidak akan. Nah, oleh karena itu sejarah yang dikasih Tuhan, Allah mana yang seperti Allah kita? Tidak ada. Walaupun sejarah banyak kali Tuhan itu membuat satu rencana untuk menghapus daripada bangsa di Kanaan perilaku tindakan yang dia lakukan itu jahat semata-mata di komponen itu. Tetapi oleh karena doa daripada nabi-nabi dan para rasul sejarah, maka Tuhan itu ingat akan rencana. Nah, oleh karena itu saudara, apa yang dikatakan oleh Daud tentu sudah saya kenal siapa Daud. Kalau saya membaca di dalam raja-raja dalam kitab raja-raja,
mempunyai seorang anak yang memang benar-benar saudara, anak yang takut kepada Tuhan dan melakukan segala apa yang direncanakan oleh Allah. Tetapi saudara, di dalam kitab Raja-Raja itu ada beberapa orang yang dipecat oleh Raja Salomo, yaitu Adonia, Imam Abiatar. Itu dipecat. Kenapa saudara? Karena pada kala itu Imam Abiatar ini melantik mengurapi Adonia menjadi raja untuk mengandungi daripada Salomo. Adonia itu sebenarnya Adonia itu adalah anak Daud. Juga saudara daripada Salomo, mungkin dikatakan dia sebagai kakak, walaupun dari lain ibu. Tetapi saudara, karena tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan semata-mata itu akan membuat rancunya di dalam pemerintahan yang dia pegang atau yang Daud percayakan. Juga saudara, seorang panglima perang yang militer itu pun dipecat oleh Salomo. Yoab itu sebagai seorang panglima pilih tanding, tapi Salomo mempunyai suatu rencana yang indah sesuai apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sangat mengasihi Salomo. Apa yang direncanakan oleh ayahnya itu dia lakukan. Kalau sudah masih ingat beberapa waktu yang lalu, itu yang telah disampaikan oleh Pak Kadis. Hikmat yang dimiliki oleh Salomo tidak ada tandingannya. Nah, Bapak Ibu sesuai yang dikasihi Tuhan. Jadi inilah yang dibuat, yang dilakukan oleh Daud yang telah banyak merasakan pertolongan Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan. Dan sehingga diwujudkan dalam satu nyanyian, dalam satu bait yang sudah kita naikkan pada saat pagi hari ini. Tidak ada harta yang cukup untuk membalas kebaikan daripada Tuhan. Tetapi nyanyian yang terakhir dikatakan apa yang kita miliki, nah itu yang kita pakai. Nah sekarang apa yang sudah dimiliki? Kadang-kadang sesuai, kadang-kadang kalau kita bisa kita berpikir dulu, nanti kalau aku diberkati Tuhan, aku mau berbuat untuk Tuhan. Tetapi setelah semua doa itu dengan Tuhan, maka udahlah rancangan rencana itu. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasih itu, tetapi Daud selalu ingat apa yang dia pernah utarakan kepada Tuhan. Maka saudara, untuk mewujudkan semua unek-unek hati, rancangan di dalam hati itu, pasti dia ucapkan, dia wujudkan satu syair, satu pujian. Jadi saudara yang dikasih, maka sering saya katakan, kalau kita nggak bisa berdoa, kita belajar, kita baca banyak ya Alkitab di dalam kitab Mazmur. Karena kitab Mazmur ini adalah doa daripada Daud yang diwujudkan merupakan syair pujian, nyanyian. Nah oleh karena itu sudah di dalam ayat yang pertama di sana dikatakan, bersorak-soraklah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur. Kalau saya boleh, saya kan betapa besar kasih Tuhan. Mungkin saudara nggak percaya. Makanya seringkali kadang saya katakan, kalau dompet saya itu ada uang 20.000 sudah nggak masalah, bensin dulu, ya sebuah kendaraan fit. Tapi pada beberapa waktu, ya, secara dompet saya itu beres, tidak ada uang.
Kemudian secara saya minta maaf sama Tuhan. Tuhan ampuni saya. Sampai saya pinjam uang per bulan. Untuk memenuhi kebutuhan setiap hari. Karena setiap hari saya siapkan uang walaupun hanya 5.000 untuk sagunya Seiban. Tapi kalau dompet itu kosong juga. Oh iya betul. Walaupun dia sudah bontrol. Sampai beberapa hari saya di rumah berangkat ke kuliah, ya maaf ya, Papa gak bisa nyaman, oleh apa? Tapi untuk kepentingan pribadi, sampai saya tidak macam pinjam uang per bulan. Kalau saya nanti ada berkat Tuhan tak berikan. Tapi justru itu saudara, semakin hari koyok tung. Nah, kemudian saudara kali yang terakhir, ya semuanya kan berumah. Biasa. Jadi itu saya sudah tidak ada lagi pinjam uang per bulan. Ya sudah biasa. Nah, dari biasa secara terkumpul uang 35.000. Kemudian saya belanja untuk pentingnya hari itu. Sudah uang dari belanja secara ya pikirnya tak anu dulu. Dan biasa secara karena minyak nggak ada ya wis lah tahun kemudian. Nah tahun dan dulu ya sementara dan dulu saya ke depan ke gereja wis dulu nggak sampai. Akhirnya dia sampai menyanyi tahu kita benar-benar matang. Saya bungkusi satu ini. Kok aku mau bisa itu ngopo ya? Ya sudah, akhirnya ke belakang. Ya begitu kan. Ternyata tahun ini gosong. Saya ketahuan, ya kebetulan ini. Wes biasa orang yang duit juga malah tahun ini gosong bagi dia. Saya marah Tuhan, terima kasih. Itu membuat satu pembelajaran bagi saya. Tetapi secara saya hanya duduk ya setelah selesai saya duduk di ruang tamu, saya pegang gitar, saya baca doa, saya menyanyi sambil saya merenungkan apa yang menjadi penyebab. Tapi kalau firman Tuhan di dalam ayat ini, ayat yang ke-11, Tuhan mempunyai rencana dari semula sampai turun-temurun. Tuhan tidak akan membiarkan orang yang jujur, orang yang percaya, orang yang setia kepada Tuhan. Tapi kenapa Tuhan yang ini terjadi? Tidak terjadi kepada jemaat, bahkan terjadi kepada pemimpin jemaat. Terus bagaimana saya bisa menyampaikan kepada jemaat jikalau saya sebagai gembala, saya sebagai pimpinan jemaat mengalami seperti ini? Ayat yang satu, saya dengan gitar, saya menyanyi, pasti bukan jalan. Tuhan pasti bukan, tidak hanya pasti, tetapi sudah membuka jalan. Setelah satu bait itu kita nyanyikan, aku tahu Tuhan bagi kepada. Untuk berikutnya saya sambung. Saya tahu Tuhan sudah buka jalan. Terus saya menyanyi. Tuhan tidak pernah membiarkan. Sampai sebenarnya apa itu sebabnya? Nah, sebenarnya saya ingin Tuhan ampun. Kalau saya sudah mau pinjam uang puluhan itu,
Ampuni saya Tuhan, ampuni saya, ampuni saya, ampuni saya. Puji Tuhan, saudara dikasihi Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan, Engkau sudah membuka jalan. Tuhan sudah membuka sumber berkat. Tuhan akan memberkati lebih daripada apa yang saya butuhkan. Puji Tuhan, saudara dikasihi Tuhan. Ternyata benar. Ayat yang ke-11 itu yang membuat saudara saya bangga mempunyai Tuhan. Tidak ada Tuhan seperti Dia. Puji Tuhan. Jadi inilah saudara dikasihi Tuhan. Setelah kita memuji Tuhan karena di dalam ayat yang pertama tadi sudah dikatakan bahwa bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur. Nah, kira-kira menurut saudara menilai saya ini jujur atau tidak? Padahal firman jangan berutang. Kalau jangan masih ingat beberapa bulan yang lalu dalam tahun 2024, kalau kita mau belanja, jangan membelanjakan barang yang bukan dari uang kita sendiri. Yang maksudnya wisikan duit itu tak putih, tak jadi itu kan bukan, walaupun nantinya kita harus bayar. Nah, sekarang saudara ini kasih itu, saya pinjam perempuan itu miliknya Tuhan. Apakah itu yang menjadi penyebab yang mungkin saja bisa? Jadi saya pikir ya sudah, nama saya yakin ayat satu itu bukan mengatakan tapi Tuhan ampun, ampun 1000 kali ampun Tuhan. Kalau saya sudah menggunakan uang perpuluhan. Ya. Jadi sesuatu yang dikasih Tuhan itu bukan sesuatu yang saya buat-buat, tidak, itu memang kebenaran. Memang tidak firman Tuhan, saudara. Ya. Kalau kita pinjam uang perpuluhan, itu menurut perjanjian lama itu dikatakan kita harus mengembalikan 5 kali. Tapi ayat ini jelas saudara. Ayat yang pertama, aku bersukacita, aku bersorak Tuhan terima kasih. Aku sudah baik. Aku mengembalikan sesuai apa yang Tuhan inginkan. Bukan berarti Tuhan itu tidak daerah ini. Itu memang dapat firman Tuhan. Ya, sebenarnya hal itu sesuatu yang sepele sekali. Tetapi saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah berubah. Dulu, kemarin, hari ini, besok, dan sampai Tuhan tidak pernah berubah. Kasihnya, rencananya itu tidak pernah berubah di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Karena saudara, nah kalau kita melihat ayat yang di bawahnya, berbahagia bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Nah, jadi kita saudara itu kaitannya dengan ayat 11 dan ayat yang pertama. Orang yang jujur, orang yang takut memuji Allah, mengagungkan Tuhan. Puji Tuhan. Jadi orang bersyukur. Jadi itu, kalau nanti itu saya cuma ketawa sendiri saja. Nah, ya kepada Tuhan, ya, diberi biasa, kita tahu ya sampai gosong. Jadi seperti itu saja. Saya nggak marah. Ya Tuhan kan saya tidak menyalahkan saja. Ini lagi orang diri. Namun Tuhan terima kasih. Kemudian sekarang nomor 3
saya masuk ke dalam gereja, saya tutup, ya, saya duduk di ruang makan di dekat dari jendela saudara. Saya berkata, saya mau tidur. Ku tahu Tuhan pasti bekerja. Kita pujikan sampai akhir, kemudian ku tahu Tuhan sudah bekerja. Berarti saudara, Tuhan tidak bilang pasti Tuhan, kita yakin pasti Tuhan itu bekerja, pasti Tuhan itu mendengar. Tetapi sesungguhnya Tuhan itu tidak apa, tapi Tuhan sudah membuka jalan berkat itu. Nah, itu sebabnya secara puji Tuhan, saya akan katakan Tuhan terima kasih, dan kalau Tuhan berkati saya akan kembalikan. Ya, akhirnya tidak seberapa lama, tidak sampai 1 minggu, tidak sampai 1 bulan, beberapa hari atau beberapa waktu, saudara, hanya hitung waktu, Tuhan itu memberkati lebih daripada cukup. Jadi dengan berkat itu, saudara, saya kembalikan apa yang saya pinjam dari perbulan itu, saya kembalikan. Besok aku kan duit ini nggak apa-apa, sih penting aku sebagai utang. Nah, ini saudara. Bukan berarti, nah untuk waktu duit, nah tidak, itu tergantung saudara juga. Memang tentang hukum perbulan itu hukumnya wajib. Pada sejarah seperti dari dinas pajak, ya. Jadi dinas pajak itu mengatakan orang bijak lain wajib. Pajak itu hukumnya wajib. Jadi ini sesuatu hasil itu. Ya, itu tinggal kita. Makanya sesuai dengan pembelajaran dengan ayat ini. Saya berkata, Tuhan tentu tidak pernah berubah. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Rencana Tuhan tidak pernah berubah. Janji Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan apabila Tuhan memberikan kebahagiaan itu pasti terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kita akan buka di dalam kitab Ayub. Dalam kitab Ayub sejarah itu di mana Ayub mengatakan bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Saya cari dulu sudah ayatnya. Ayub pasal ayat 23. Ayat 23 pasal 23 ayat 13 di sana dikatakan begini. Tetapi dia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Jadi ini adalah sesuatu yang Tuhan. Jadi begitu saya terima berkat itu, Tuhan terima kasih. Jadi terima kasih. Jadi inilah sesuatu. Setelah saya menyampaikan terima kasih, saya berdoa kepada Tuhan, ya, wis, jadi berkat doa dan tetap teman sehari-hari, karena setiap hari kan saya sendiri, baru sore malam ada yang saya, ada siapa, tapi pagi sampai sore hari saya sendirian. Jadi teman saya cuma kita. Saya menyanyi sama Tuhan. Saya memuji Tuhan. Saya katakan Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Nah, ini adalah sesuatu. Jadi apa yang dikatakan oleh Ayub, sudah datang dalam pasal yang pertama. Hasil ini berkata, tidak ada orang sebelum dan sesudah seperti hambaku Ayub, orang yang soleh, jujur, setia. Wah, dia kalau Allah mau gitu luar biasa, ini benar.
Nah, kemudian secara pada waktu itu ada sidang di sebuah yang bercina. Secara tiga itu iblis datang. Kita ada Mas sampai ketemu di Mas yang begitu. Wah, Tuhan, saya baru pergi dari bagus. Sudah tahu nggak tahu? Siapa? Ayo, abang. Nggak ada orang yang seperti iya, benar Tuhan, karena ayam ada di dalam tangan. Coba kalau Tuhan itu nggak genggam dia, wow, pasti ayam tangan begitu. Tuhan izinkan, silakan. Kamu boleh menjamah tubuhnya, semua apa yang dia punya boleh kamu jamah. Tapi satu yang adalah kehidupan. Jiwa itu adalah aku punya. Puji Tuhan. Iblis saudara kan belum pernah masuk surga. Iblis mudah mati di surga saudara. Makanya hati-hati. Nah, bodoh. Ya, pertama harta kekayaan semua habis kudus, anaknya mati 10 mati kabeh, kan seperti itu. Nah setelah itu saudara, teman-temannya sudah pada menjauhi keluarganya juga menjauhi tubuhnya penuh dengan buruk. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, walaupun sangat berbeda begitu. Jadi setiap hari dia yang menggosok tubuhnya itu dengan tembikan seperti ini. Makanya juga dengan ayat ini, aku tahu Tuhan itu sendiri. Tuhan tidak tahu siapa yang akan menghalang kehidupan. Apa yang dia lakukan tidak ada orang yang bisa menghalang. Jadi saudara dengan permasalahan, aku ini pemimpin, aku ini gembala, aku nggak jadi gembala, tapi aku sendiri bagaimana? Saudara kalau ada segala permasalahan tentang apapun kita bersyukur sama Tuhan. Nah kira-kira aku bisa ya? Itu yang selalu mungkin di dalam hatinya. Makanya sudah dengan ayat firman Tuhan itu yang memberikan satu kekuatan bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Ya. Memang semua itu diisi. Kalau firman Tuhan dikatakan pujian nyanyian itu bagi orang yang benar, orang yang jujur. Tetapi saudara, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Tuhan sendiri mengatakan tidak ada orang yang sama seperti Ayub. Orangnya soleh, setia, takut sama Tuhan. Ada yang mencari Tuhan. Terus kemudian begitu setan datang, saudara, diizinkan sama Tuhan. Jadi semua persoalan, semua permasalahan itu seizin daripada. Nah, kalau semuanya itu seizin daripada Allah, maka Tuhan yang tidak pernah berubah, Dia tidak akan membiarkan kita. Dan semua rencana yang direncanakan dari semula sampai turun-temurun itu tidak akan pernah berubah. Amin. Jadi saudara, itu memang seizin daripada Tuhan. Nah, kalau semua ujian dan cobaan itu seizin daripada Tuhan menimpa di dalam kehidupan saya pribadi, saudara, itu seizin Tuhan. Tapi saya tetap berpikir kepada yang benar, Allah tidak akan pernah membiarkan kita. Seberat apapun ujian dan cobaan, jangan menurut. Saya cari pujian nyanyian. Nah, kemudian secara saya ingat beberapa puluh tahun yang lalu, di saat bangunan gereja ini belum jadi, saudara masih setengah. Jadi temboknya ini masih sudah tidak ada. Terus pada waktu itu juga berjalan bulan Desember. Ya. Terus kemudian secara saya bukan yang hadapi semua dengan senyum. Makanya secara suka dan duka, biarlah kita tersenyum.
Amin. 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 Kalau saudara-saudara dekat bisa tersenyum belum? Apalagi contohnya ya, satu contoh yang paling gampang, mau kau runtuh. Ayo kau runtuh suruh tersenyum. Ya, kadang-kadang duduk-duduk, wah rasa dulu, duduk semuanya. Ya, kadang-kadang satu desa itu, Tesalonika 5 dari 16 berkata, biarlah di dalam segala sesuatu kendala kau mengucap syukur dengan doa yang tidak ada. Jadi saya ditanya, saya berikan kita. Sementara saya namanya susah, saya merasakan hadirat Tuhan itu ada dan memberikan kekuatan. Secara tiba-tiba air mata menetes. Begitu kasih Allah yang telah meliputi di dalam kehidupan kita. Jadi secara kita menangis bukan karena tidak ada uang. Kita menangis karena bukan karena saya pinjam uang beruang, bukan. Tetapi karena hadirat Tuhan yang hadir dalam ujian. Itu yang memberikan semangat hidup dan tidak merasa susah, duka, dan mengeluh. Sebenarnya semua pujian itu mengatakan hadapi semua dengan senyum. Jadi pada saya kan, jadi pada waktu saya matikan kompor ini aku yang berapa gitu kan. Saya kayak ada di mana kalau kosong. Jadi saya kata sendiri sudah. Ya sudah, yes. Saya matikan dan ya kebetulan sampai sekarang aja belum saya buang. Belum saya buang itu bekas gosong itu masih ada di dalam pembimbingan. Ya waktu itu langsung saya masuk di ruang tamu untuk gereja, saya duduk di kursi pegang gitar nyanyi. Puji Tuhan, hati sudah dinasih. Aku tahu Tuhan sudah buka, Tuhan sudah memberikan berkat itu. Cuma kapan? Ya, kapan tuh Tuhan? Bos ini ya. Tapi semua itu menunggu waktu Tuhan. Tetapi Tuhan yang sudah rencana itu tidak pernah merasa ya, puji Tuhan. Kemudian sejarah juga di dalam kitab Amsal. Coba kita bukan di dalam kitab Amsal 16. Ya. Di sana pun dikatakan bahwa kita mau menyerahkan semuanya itu kepada Dia. Keharian dulu sejarah. Ya. Amsal 16 ayat 3 dan ayat yang ke-9 disebut dikatakan. Ayat ketiga Amsal, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Jadi saudara, ya seperti kita pasal Tuhan, selalu pasalkan Tuhan. Begitu. Itu sesuatu terjadi. Jadi mereka kalau orang menyadari seperti ini dijaga. Jadi ini nasuska. Ya itu yang ketiga. Jadi semuanya itu kita serahkan kepada Tuhan. Semua tindakan, semua apa yang kita lakukan, seperti yang saya lakukan. Aku nyari perguruan, ya sudah aku serahkan sama Tuhan. Sudah Tuhan ampuni saya pinjam uangnya Tuhan, duit perguruan ini, ya. Jadi seperti itu saudara, ya. Namun saya yakin dan percaya pasti Tuhan itu akan, soalnya kan Tuhan itu maaf pinjam uang ini Tuhan untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga dan pernikahan. Yang puji Tuhan, nanti kalau Tuhan sudah berkati tak balik Tuhan tidak terlaksana sama Tuhan
ayat yang ke-9-nya, hati manusia itu memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Kadang-kadang jika ada sama Tuhan, maaf saya bilang, itu mestinya judi untuk bekerja atau persembahan, tapi saya butuh Tuhan, tak pinjam dulu ya. Itu kan kadang-kadang jemaat seperti itu. Nah, tak pinjam nanti kalau saya juga diberkati Tuhan, tapi nanti tak, saya akan memberi untuk Tuhan. Kayak begitu. Manusia tidak bisa memikirkan. Ini terjadi beberapa bulan yang lalu. Gereja belum sebesar yang sekarang. Pagi-pagi, pastor ini masih di sebelah sini, gede. Ibadahnya jam 9 pagi hari Minggu. Waktu itu saudara anak-anak sekolah dulu sudah ada di dalam gereja. Ibu gembala masih siang. Jadi pada waktu itu saya juga sudah pakaian rapi secara. Saya dengar ada kendaraan berhenti di depan. Saya saya turun beberapa orang dari jalan. Satu yang di depan itu ibu, begitu ya, begitu. Langsung tanpa permisi saudara, bingung kan? Sampai dari orang lumpuh langsung duduk di kursi, terus nangis. Apa nih gak tambah bingung? Aduh, itu kayak bujuku ini dipikirannya macam-macam ya. Berkarya isi nggak masalah ya. Ini perempuan sejarah, perempuan. Orang perempuan masuk duduk di kursi langsung nangis. Jadi saya nah, sampai ibu ini selesai nangis, nuwang sih nemen banget ya. Berarti masalahnya itu besar. Ada satu permasalahan yang mungkin dia tidak bisa lepaskan. Nah, setelah oleh nuwang banget tadi sejarah, ya cuma orang geruduk, nggak tahu. Ya masih. Tapi kan bahasanya manusia wong Kristen yang begitu. Ya juga. Setelah kita ibu kerja, istri saya mesti tinggal. Misalnya tidak boleh. Puji Tuhan, setelah dia selesai nangis, saya tanya, itu dari mana ya? Siapa yang namanya? Apa yang masalah? Kita bisa menolong. Iya Pak, saya disuruh sama Tuhan ke sini. Lu ada apa? Sudah masuk. Ya sudah, selesaikan ibu nangis dulu. Bila ibu sudah selesai nangis, buat baru ibu cerita. Itu ya Pak. Nah, setelah selesai saudara, ya sudah. Oke. Tuhan yang kita sembah, memang ibu hanya bisa merancang, mikirkan apa yang akan saya lakukan, apa yang akan saya buat, dan apa yang akan dijalani. Saya buka ayat ini, ayat 3 dan ayat 9 dari Amsal 14. Serahkan semua itu kepada Tuhan. Itu yang ketiga. Itu saya yang ke-9. Manusia itu hanya memikir-mikir apa yang akan kulakukan. Terus apa jalan mana yang harus kutempuh? Tapi semuanya itu Tuhan
Tuhan yang akan menentukan langkah yang terbaik yang haruslah ibu lakukan ini. Saya kasih ayat sejarah di dalam 1 Tesalonika 5 dari 6 sampai 8. Matius 11:29. Jadi kalau ibu tadi datang ke sini itu tidak salah. Itu sesuai dengan firman Tuhan. Bukan berarti saya Tuhan tidak. Karena di dalam Matius 11:28, marilah datanglah kepadaku, hai kamu yang berbeban berat, maka aku yang akan memberi. Bukan berarti saya Tuhan, itu kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau ibu datang ke sini, maka itu tidak salah. Karena saya mau punya Tuhan. Nah, Tuhan inilah yang berkata, yang berjanji akan memberikan kelegaan. Panjenengan hanya bisa mikirkan apa yang saya mau lakukan, apa yang saya buat, dan jalan mana yang harus aku jalani. Tapi kalau tidak datang kepada Tuhan, maka Tuhan itu yang akan menyelesaikan semua persoalan dan permasalahan panjenengan, dan Tuhan akan memberikan kebahagiaan, Tuhan memberikan kelegaan. Jadi Pak Pendeta matur nuwun. Mohon didoakan Pak. Doanya simpel, Tuhan, terima kasih kau sudah selesaikan masalahnya ibu. Saya percaya firman kebenaran itu ada di dalam hati. Roh Kudus itu yang akan menghidupkan firman itu dalam kehidupan ibu, sehingga ibu ini akan menjadi orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan, berdiri di atas kebenaran yang dalam firman itu. Puji Tuhan, saudara, pakai hidup baik dalam segala usaha dan pekerjaan Tuhan berkati. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta. Tadi kalau saya berkati Tuhan, saya tidak lupakan pekerjaan Tuhan itu. Sudah ibu tidak sadari, tapi bila ibu bisa jadi sama Tuhan, kalau saya sedih kepada Tuhan. Puji Tuhan. Nah, ya jadi bangsa Tuhan. Wah, dia berarti jadi kita Tuhan berkati supaya kalau dia berkati itu ingat sama saya. Itu kan namanya mana? Puji Tuhan, saudara. Nah, ternyata memang semua apa yang dialami semua Tuhan bereskan, dan semua apa yang dia lakukan itu dijadikan oleh Tuhan itu beruntung, berhasil. Puji Tuhan. Nah, kalau sudah berhasil, ingat gak dengan apa yang dia janji? Aku tidak lupa dengan pekerjaan Tuhan yang ada di sini. Ya, sampai sekarang nggak pernah muncul. Itu manusia. Tetapi sifat daripada Allah tidak. Kalau Allah dari awal sudah merancangkan, bahkan di dalam firman Tuhan ayat mas kita, dari turun temurun rencana Allah itu tidak pernah berubah. Amin. Betul. Katakan begitu. Ya. Itu Tuhan sudah kasih. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Memang secara kita bisa aku kita ini harus begini. Kita memang mengharuskan, tapi semua itu keputusan ada di dalam tangan Tuhan. Puji Tuhan, semua keputusan itu ada di dalam tangan Tuhan. Seperti itu kan, untuk Tuhan pasti bukan jalan. Untuk Tuhan pasti bukan jalan. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia. Untuk Tuhan pasti bukan. Memang manusia itu memastikan Tuhan harus buka jalan, tetapi semua itu rancangan ada di dalam kehendak Tuhan. Kepastian itu hanya Tuhan sendiri yang menentukan. Maka secara penting kita kan hanya menurut bantu Tuhan. Tuhan, saya bisa berbuat begini, saya pastikan dan begini, tetapi semua Tuhan aku serahkan di dalam tanganmu. Biar kehendakmu yang jadi. Waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik.
Inilah sejarah yang dikasih. Waktu Tuhan itu waktu yang luar biasa. Ya, puji Tuhan. Pasal 19, kita lihat di sana. Amsal 19. Nah, jadi secara kita sendiri kita memang bisa memberikan, tapi kepastian itu di dalam pihaknya Tuhan, bukan kita. Ayat 21. Amsal 19:21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhan yang terlaksana. Jadi seperti itu ya, seperti ibu tadi, dia pastikan, pasti nanti kalau saya diberkati Tuhan, saya pasti ingat akan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tetapi semuanya itu Tuhan sampai sekarang nggak tahu kemana ibu itu. Orang itu kemana? Puji Tuhan. Memang secara banyak orang manusia punya mau, ya maunya sudah. Apalagi kalau punya maunya manis-manis kan. Tapi nanti kalau semuanya itu juga berhasil, juga ada di tangan mereka, sayonara. Kan begitu. Beberapa tahun di Sentul. Sore itu dia datang malam-malam ke rumah. Aduh kok sih, kok ibu-ibu? Ya, karena ada yang lain. Ya, ibu ini datang secara ke rumah. Sudah bangun. Ini harus jadi Pak Thomas. Jadi kan jangan begitu. Lo Sentul, ya orang Sentul, ya aku kan dulu kaki. Walaupun nggak tahu namanya, saya tahu dari orang mukanya itu Sentul duduk. Kok lo dari nanti besok jadinya Sentul. Sampai jamur kan Sentul. Bukan Pak, lebih kira-kira ini 9 tahunan. Oh, Pak, kan begitu. Enggak, Bu. Kakek wonten kepentingan apa yang kakek kalau membantu. Mungkin nangis. Ya, itu berbuat sesuatu. Itu senjatanya. Tegaknya seorang laki-laki. Betul, orang itu tegar banget, buatnya wes begini, watak banget. Tapi begitu melihat air mata seorang wanita, wis mesti dulu, betul kan? Bapak-bapak, laki-laki, ayo ngaku aja, begitu kan susah, ya sudah. Sehingga dia cerita ini, pepuntong nih, Pak, saya butuh pertolongan. Saya butuh uang. Dari ada duit ya, jadi bingung. Iya nggak? Bingung sih sekarang. Yo kayaknya di pendeta tahu masih. Yo kita bertanya pintar, bukan kata apa. 9 juta. Mantek wes ya sampai itu aja lari ngumpuli tangan ya ya bingung ya aku kan jawab pilih ada yang dikasih duit di mosok gerejanya gede jemaatnya akhir orang gede Pak Guni orang ditangi kan begitu jadi itu kan pikiran orang yang pinjam uang tidak begitu ya enggak gitu. Saya terus saja. Jadi ngapunten kalau dengan sejumlah uang yang bandingan sebutkan saya tidak punya. Bukan berarti pulau untuk orang tidak ada yang bukan. Memang kita tidak punya. Saya jujur. Saya juga seorang berdua, saya mengadakan jemaat hidup jujur. Pendeta murah reganya. Tidak ada bantu dari
dari pihak pemerintah nggak ada, dari organisasi itu tidak ada. Makanya kalau dari organisasi tidak saja itu ada sebagai perlu ada itu. Jadi kebetulan yang bandingnya sebesar itu saya tidak bisa bantu. Tapi kalau hanya beberapa puluh ribu saja, oke. Dan aktor itu jangan apa? Ada pemerintah ke rumah sakit. Dan pun rumah sakit dia tasik bajinin. Mikir bukan? Mikir. Oke, kita oke punya kursi. Ya, memang sejarah banyak orang rancangan di hati manusia. Tetapi keputusan Tuhan lagi yang terlaksana. Caranya seperti itu. Dia bisa bantu. Ya. Untuk ke rumah sakit dan untuk rumah sakit itu modern. Apa ini? Nah, dari perkataan ini kita bisa mensikapi ada sesuatu yang terselubung di dalam hati dan perkataannya dia. Yang saya balik kepada kebenaran firman Tuhan begitu. Saya punya duitnya cuma firman Tuhan dan begitu sesuatu. Ya, dan memang menjadikan kesannya berapa ribu aja monggo. Aduh pun betul siapa, betul cekap. Lalu dulu naik rumah sakit kok tidak cukup. Karena itu penjaringan mikir, sudahnya mikir kira-kira bagaimana? Benar? Pasti di balik itu ada sesuatu penipuan. Cuma dia alasan menggunakan untuk periksa ke rumah sakit. Yowis, tidak ya begitu lagi. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya nggak bisa bantu cepatnya. Dan yang punya hanya beberapa puluh ribu aja. Itu pun tidak sampai ratusan. Panggilan. Jadi, setelah beberapa hari lagi sudah dia datang lagi dengan membawa teman ibu lagi juga. Jadi dia sama satu ibu lagi. Aduh, ini mau jadi inilah sesuatu yang saya tetap saya berbuka kepada kebenaran firman. Hati manusia itu merancang dan berencana, tetapi keputusan itu ada di dalam tangan. Saya juga bisa membantu diri saya mencermati dengan perkataan-perkataan yang sesuai dengan kebenaran firman. Jadi begitu sesuatu. Lalu beberapa minggu yang lalu juga orang satu dia datang dengan anaknya. Yang awal itu dia juga datang dengan anaknya ke rumah. Alasannya dia untuk uang sekian juta untuk ngebus istrinya keluar dari rumah sakit Surya Maladi juga sekian juta. Saya ada uang. Terus beberapa minggu lalu dia datang dengan anaknya ke sini. Dia pinjam uang 200.000. Saya punya untuk apa berubah anaknya, anak saya begini. Nah saya ini punya. Ya memang kita tidak punya uang. Apa yang dia katakan? Jadi saya tidak punya uang banyak. Saya yang punya uang 100.000 sebenarnya untuk persiapan sambung anak-anak sekolah. Dia pun betul apa itu saja. Ayo nekat dulu. Ya, saya tidak bisa susah. Saya melihat itu saya saat ini. Ya sudah bisa. Gimana? Saya katakan. Jadi di kita ya, kalau kayuan itu semua itu diambil terus 5.000-an. Ya, memang adanya itu. Jadi aku temuan. Oh ini duitnya raja kafe. Memang kita tidak tahu. Ya, duit 100.000. Jangan percaya. Lebih banyak berarti berkatu. Tapi orang berbayar ya sudah. Aku berapa kali kan begini. Jadi inilah sudah. Kok banyak orang ini utang duit.
Mungkin beberapa hari atau minggu ini dan orang sing berkotang juga dari puji Tuhan berikut sama Tuhan. Jadi dia susah dikasih itu. Jadi semua itu keputusan itu ada di dalam tangan Tuhan. Oleh sebab itu saudara, berbahagialah bagi orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Amin. Ini kunci satu ayat Markus. Ya. Jadi berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Kalau bacakan ya, ayat ini saudara yang tak tahu muncul di situ. Markus pasal tak carikan dulu. Nanti kalau sudah ketemu tolong bacakan ayat ini. Oh maaf saudara, Mazmur. Jadi kitab Mazmur, ya. Sekarang Markus, ya. Jadi Mazmur. Jadi Mazmur 40. Tolong bacakan ayat ini. Ayat yang 5. Mazmur 40 ayat 5. Mazmur 40 ayat 5. Tolong yang sudah mendapatkan ayat itu berdiri dibaca. Mazmur 40 ayat yang 5. Sudah dapat untuk berdiri. Setelah dibaca habis, semua jemaat kita undang bangkit berdiri. Kita berdoa, kita berdoa sama Tuhan. Halo? Ya, Bapak Ali. Mazmur pasal 40 ayat 5. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyembah kepada kebohongan. Jadi saudara, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan dan tidak berpaling kepada makanya begini. Saya pernah beberapa tahun yang lalu saya pernah mengatakan kepada jemaat, di saat saudara dan saya di dalam kekurangan, jangan sekali-kali kita datang kepada salah satu saudara, kepada orang tua. Ya, ayat ini saudara. Jadi jika kita di dalam kekurangan dan aku tak biarkan dari ibu, ya kan begitu. Boki ditombol, kurang dia orang robot yang ada boki. Jadi berbagai orang yang menaruh keyakinan kepercayaan kita kepada Tuhan. Jangan kita berpaling kepada yang lain. Jangan kita bersandar kepada orang tua, keluarga, tapi kita tetap bersandar kepada Tuhan. Amin. Kita Tuhan pasti dibagikan. Jadi itu adalah sejarah Tuhan menolong. Mari kita menolak itu sendiri diri. Kita Tuhan pasti dibagikan. Terima kasih. Tuhan pasti punya jalan. Tuhan pasti punya jalan. Kalau aku
hidup suci tidak dunia. Oh Tuhan pasti bukan jalan. Oh Tuhan susah bukan jalan. Tuhan sudah bukan kalau aku hidup suci tidak dunia. Oh Tuhan sudah bukan setiap keluarga yang Bapak dalam kehidupan perekonomian, kehidupan kesehatan kami, kekuatan kami berasal dari Engkau. Tanpa diduga Engkau memberikan sesuatu yang indah yang tidak kami pikirkan sebelumnya. Engkau mampu menyediakan, Engkau mampu mencukupkan kebutuhan kami Bapak. Tuhan, banyak rancangan yang kami pikirkan dalam hati kami, namun biarlah rancangan-Mu yang Tuhan yang lebih sempurna, indah dan mulia itu terjadi atas kami. Bapa, kami terima kasih, kami mau terima berkat firman Tuhan yang telah disampaikan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memberikan persembahan sedikit apa yang kami berikan pada Engkau ya Tuhan. Kiranya berkenan bagi-Mu dapat mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini dan gereja Bapak diberkati senantiasa. Tuhan Yesus juga agenda latihan dan sebagainya selanjutnya kami serahkan dalam tangan. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam satuan nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Gembala atas firman-Nya yang memperkuat hati hidup jemaat Gereja yang senantiasa benar kepada Yesus dalam segala. Mari kita memberi persembahan buat Tuhan sambil persembahan berjalan kita pujikan sejauh dulu.
semua yang sudah kita. Mari Bu Gita. Baik, sebelum kita mengakhiri acara ibadah kita saat pagi hari ini, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama untuk yang bertugas besok minggu, WL-nya Saudara Yesaya. Nanti untuk pemain musiknya menyusul. Untuk pemain musiknya menyusul saja ya Bapak Ibu. Nanti akan saya umumkan lewat grup. Terus di bulan November ini nanti tetap ada komsel terakhir penutupan nanti di tempatnya Pak Yakub di Selasa keempat, di tempatnya Pak Yakub di Batu Aji. Nanti akan saya umumkan juga di grup. Terus setelah ini nanti diminta untuk pria wanita bisa tinggal sebentar. Kita akan latihan bernyanyi ya untuk lagu Natal. Ada pengumuman yang lain? Ladius, tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita akan selesaikan acara ibadah kita saat pagi hari. Saya mau untuk bagi berdiri.